Good mood. Kalau kalian main ke Bali di bulan Mei sampai Agustus lah kira-kira, kalian pasti akan melihat langit Bali itu penuh dengan layang-layang. Di Bali itu sampai ada festival layang-layang loh Good mood, dan kalian bisa nonton festival layang-layang ini. Kira-kira kenapa ya kok layang-layang begitu populer di Bali? Dan seperti apa sih sebenarnya pengenalan layang-layang masuk ke Indonesia? Nah, tanpa lama-lama nih, kita langsung aja ke pembahasannya. Ada beberapa versi sejarah tentang bagaimana bahan tipis, rangka, dan benang dijadikan satu, terus membentuk layang-layang. Versi pertama itu mengatakan bahwa layang-layang itu pertama kali ada di Cina, sekitar 2500 sampai 3000 Masehi. Tapi, ternyata para peneliti arkeolog ini menemukan sebuah lukisan di gua bersejarah Muna di Sulawesi Tenggara pada tahun 1981 sampai 1991. Lukisan pada gua tersebut menggambarkan orang yang sedang bermain layang-layang terbuat dari daun tipis. Dan para arkeolog menemukan bahwa lukisan ini usianya itu udah sekitar 4000 Masehi. Jadi sebelum penemuan di Cina, itu di Sulawesi Tenggara udah pertama kali lah ada, karena 4000 Masehi kan lebih lama daripada yang ada di Cina. Di sini para arkeolog mengartikan bahwa budaya layang-layang itu sebenarnya pertama kali ada di Indonesia dan sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita yang ada di Indonesia. Dan ternyata fungsi atau kegunaan layang-layang pada zaman dulu yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu adalah untuk fungsi ritual. Salah satu pemandu museum layang-layang di Jakarta, yaitu Asep Irawan, dia tuh mengatakan bahwa zaman dulu layang-layang itu digunakan untuk mencari keberadaan Tuhan di langit oleh nenek moyang kita di Indonesia. Nah, karena budaya memainkan layang-layang itu sudah ada dari zaman nenek moyang, dari 4000 Masehi di Muna, Sulawesi Tenggara, jadinya masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara itu berusaha melestarikan budaya bermain layang-layang ini dengan cara membuat sebuah festival. Walaupun festival ini terlihat sederhana, tapi budaya Kagati Kolope itu sudah mendunia dan menjadi salah satu warisan tidak benda yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa, kalau misalnya ke Sulawesi Tenggara, kalian bisa menemukan festival Kagati Kolope ini. Layang-layang yang berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dan biasa dikenal dengan sebutan Kagati Kolope, dipercaya sebagai peninggalan bersejarah yang telah berumur ribuan tahun. Kagati Kolope, layang-layang legendaris yang menjadi primadona dari Sulawesi Tenggara, karena dipercaya sudah ada sejak 4000 tahun lalu, yang berarti jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2800 tahun. Layang-layang dari daerah Sulawesi Tenggara itu diketahui sebagai layang-layang pertama di dunia. Seiring berjalannya waktu, bergantinya zaman, yang awalnya layang-layang itu bentuknya sederhana, dari bahan-bahan yang sederhana, dan juga dulu sebagai sarana ritual, sekarang layang-layang itu lebih digunakan sebagai kreasi atau hiburan, dan juga bisa dilakukan untuk penelitian dan juga energi alternatif gitu di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara itu layang-layang dikategorikan menjadi 5 jenis,
Yang pertama itu ada layang-layang tradisional, yang kedua ada layangan kreasi, yang ketiga ada layangan 2 dimensi, yang keempat ada layangan 3 dimensi, dan yang kelima ada layang-layang untuk olahraga. Oke, tadi itu kan penjelasan tentang layang-layang di Sulawesi Tenggara dan seperti apa layang-layang pertama kali di Indonesia yang udah ada ternyata dari 4000 Masehi di Indonesia, digunakan oleh nenek moyang kita. Lalu seperti apa sih layang-layang di Bali? Kenapa segitu populernya? Layang-layang sudah menjadi tradisi di Bali, bahkan banyak festival yang bermunculan di Bali, festival layang-layang. Permainan layang-layang atau istilah Balinya itu disebut dengan melayangan, bermula dari sebuah permainan masyarakat yang sederhana. Tradisi melayangan telah terjadi secara turun-temurun dan diwariskan oleh masyarakat Bali. Sebenarnya, kalau secara tertulis kapan layang-layang itu masuk ke Bali atau ke daerah-daerah lain itu nggak ada, karena dulu orang-orang tua kita dulu atau nenek moyang kita itu lebih suka bercerita tentang budaya dan juga apapun tradisi yang mereka lakukan. Jadi ini tuh kayak dari mulut ke mulut sampai ke kita sekarang kayak gitu. Jadi belum ada catatan yang benar-benar tertulis kapan masuk ke Balinya si layang-layang ini. Di Pulau Jawa dan Bali, menerbangkan layang-layang merupakan wujud ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Di Jawa dan Bali itu ada istilah yang namanya lare angon di Jawa dan rare angon di Bali, atau artinya pengembala. Merekalah yang menerbangkan layang-layang di ladang biasanya. Di Pulau Jawa, sebenarnya tradisi bermain layang-layang sudah mulai memudar karena terlalu banyak budaya luar yang masuk ke tanah Jawa setelah kerajaan Majapahit runtuh. Sementara itu, di Bali, tradisi bermain layang-layang ini masih sangat lestari hingga sekarang karena agama Hindu yang merupakan agama kerajaan dulu masih melestarikan budaya bermain layang-layang ini dan masih jaya lah sampai sekarang. Walaupun adanya budaya luar yang masuk, tapi karena ini berhubungan dengan agama dan masih ada unsur-unsur kerajaan zaman dulu, makanya masih lestari lah sampai sekarang. Layang-layang dan juga tradisi melayangan sangat erat kaitannya dengan cerita Rare Angon di Bali. Dipercaya bahwa Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Rare Angon itu merupakan dewa layang-layang yang ada di Bali. Pada musim layangan atau setelah panen di sawah, Rare Angon akan turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling bertanda untuk memanggil sang angin. Rare Angon sendiri dapat diartikan anak gembala. Setelah musim panen, para petani, terutama anak gembala, mempunyai waktu senggang yang mereka gunakan untuk bersenang-senang. Sambil menjaga ternak yang sedang mencari makan, salah satu permainan yang sering banget dimainkan oleh mereka adalah bermain layang-layang di ladang mereka. Kedatangan Rare Angon sangat diyakini para petani dapat menghindari sawah mereka dari serangan hama saat musim tanam berikutnya. Untuk itulah biasanya para petani itu akan membiarkan lahan mereka dijadikan tempat bermain layang-layang oleh anak-anak yang sedang menunggu ternak mereka makan. Kebiasaan ini masuk dalam siklus pertanian di Bali. Tapi karena kini kondisi persawahan di Bali mulai kritis atau udah sedikit, maka sangat jarang ada lokasi melayangan di sawah, khususnya di kota Denpasar. Bagi masyarakat Bali, layang-layang itu nggak hanya sekadar benda kosong tak bernilai. Masyarakat Bali itu percaya bahwa layang-layang ini memiliki badan, tulang, dan juga roh. Mereka sering menyebut dengan rancang bangun. Kemeriahan ini tercipta karena gelaran festival layang-layang. Lokasi festival di area persawahan memudahkan peserta festival berlari ke sana kemari mengarahkan layang-layang. Walaupun lomba ini diadakan di awal musim, namun pemilihan tanggalnya itu tanggal bagus setelah film. Jadi sebagai peserta, selain tempat lomba yang luas, akses yang bagus, serta angin berhembus itu yang kami harapkan. Salah satu event yang paling ditunggu dan paling antusias diikuti oleh masyarakat Bali itu adalah festival layang-layang. Karena di sini nggak cuma anak-anak ya yang akan memainkan layang-layang, tapi juga orang-orang dewasa. Karena layang-layang yang akan dimainkan di festival ini nggak cuma layang-layang kecil aja, tapi layang-layang yang besar-besar banget. Nah, setiap tahun festival layang-layang ini peminatnya dan pengikutnya itu semakin hari semakin banyak. Festival layang-layang Bali itu pertama kali dilaksanakan di tahun 1979 yang diadakan tepatnya di Subak Tanjung Bungka, Denpasar. Saking seriusnya masyarakat Bali dalam festival layang-layang, baik dari anak-anak sampai orang dewasa itu akan mengikuti kompetisi layang-layang di festival layang-layang ini. Sampai mereka itu membentuk grup layang-layang. Nah, grup ini itu kalau di Bali disebut dengan sekas. Bentuk layang-layang tradisional di Bali dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah.
Palingan yang berubah itu hanyalah teknik pembuatannya. Yang awalnya sederhana, semakin lama itu semakin kompleks dan semakin bagus lah teknik pembuatannya. Tapi dari segi bentuk itu sama dari dulu sampai sekarang. Orang-orang Bali tetap mempertahankan bentuk layang-layangnya karena orang-orang Bali itu menghormati apapun yang diberikan atau diturunkan dari leluhur mereka. Sebenarnya ada 3 jenis layangan tradisional Bali yang sampai sekarang masih bertahan. Yang pertama itu adalah layangan bebean, yang kedua ada layangan pecukan, yang ketiga ada layangan janggan namanya. Kita bahas satu-satu ya tentang layang-layang ini. Kita mulai dari layangan bebean. Bebean itu berasal dari kata be. Kalau dalam bahasa Bali itu artinya ikan. Layang-layang bebean berarti layangan yang berbentuk seekor ikan, di mana bentuknya ini bagaikan ikan yang berenang dan menari-nari dalam air dan juga memiliki suara guangan yang indah. Hidup ikan selalu tergantung pada air, sinar, tanah, udara, dan angkasa, yang semuanya itu merupakan unsur maha di Bali. Selanjutnya adalah layangan pecuk. Layangan ini sebenarnya simpel. Nama pecuk diambil karena layang-layang ini mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk. Dan dalam bahasa Bali, ini disebut pecuk. Layangan ini sangat lincah di udara dan bisa menyambar-nyambar. Jadi, dibutuhkan keahlian khusus untuk menerbangkan layangan ini. Pecukan dapat dibandingkan dengan ulu chandra yaitu windu yang merupakan wicaksana simbol yang widiwasa di Bali. Dalam festival layang-layang, dinilai berdasarkan keahlian orang yang menerbangkan dan ketahanan layangan tersebut ada di udara. Jadi nggak cuman sekedar menaikkan layang-layang dan nggak cuman dari bentuk layang-layang yang bagus aja nih, tapi dilihat juga gimana teknik orang yang memainkan layang-layang itu dan seberapa lama layangan itu berada di udara. Yang terakhir adalah layangan janggan. Janggan merupakan layangan sakral dan salah satu layangan yang dipercaya sebagai naga sang penjaga kestabilan dunia. Menurut mitos di Bali, bumi ini ditopang oleh seekor kura-kura raksasa bernama Bedawang Nala. Dan bumi dikelilingi oleh tubuh seekor naga. Naganya itu bernama Naga Basuki. Naga inilah yang diabadikan menjadi layangan janggan. Janggan terlihat menarik dan hiasan ekornya ini bisa panjang banget. Panjangnya itu bisa sampai ratusan meter. Hal inilah yang menyebabkan layangan ini menjadi layangan yang besar banget dan perlu banyak orang untuk menaikkan layangan ini. Layangan janggan juga adalah layangan yang sakral di Bali. Sebelum dan sesudah diterbangkan, layangan janggan itu harus disucikan terlebih dahulu. Jadi nggak main-main nih, maksudnya nggak cuman main asal diterbangin aja, tapi ada ritual-ritual kecil lah yang harus dilakukan sebelum menaikkan layangan janggan ini. Gimana menurut kalian Good Mood tentang pembahasan kita hari ini? Mulai dari sejarah layang-layang di Indonesia dan seperti apa sih layang-layang bisa menjadi populer dan masih lestari sampai sekarang di Bali. Buat kalian warga Bali yang mungkin punya pendapat atau ilmu yang lebih dalam nih tentang layang-layang, apalagi para cowok-cowok nih yang biasanya main layang-layang ya, bisa diskusi di kolom komentar. Siapa tahu aku ada kurang atau ada yang keliru. Oke? Terima kasih telah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!